Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an. Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyya fa innaha min dinikum wa ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Ya, senantiasa kita berharap pada Allah semoga aktivitas menuntut ilmu yang senantiasa kita lakukan Allah catat menjadi satu pemberat timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah dan menjadi satu sebab terbesar di yaumil qiyamah kelak langkah kaki kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga senantiasa berharap semoga Allah senantiasa memberikan pada kita kemudahan di dalam memahami ilmu agama yang kita pelajari. Allah berikan pada kita istiqomah, semangat, dan semoga ilmu yang kita dapat Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan muliakan Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna hadzal yaum la'alakunna bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah tabaraka wa ta'ala darsuna fi hadzal yaum sanadkhulu darsan jadidan min kitabina hadza, kitab Durusul Al-Arabiyyah, ala wa huwa ad-darsul khamis. Walidzalika tafadhalna ya ummahat iftahna jami'an ad-darsal khamis min kutubikunna. Hari ini insyaallah kita akan memasuki pelajaran baru dari kitab Durusul, yaitu adalah pelajaran yang kelima. Oleh karena itu silakan pada umat sekalian mempersiapkan kitabnya dan membuka pelajaran yang kelima dari kitabnya masing-masing. Qabla an naqra al-hiwar min ad-darsil khamis, adatan sa'uqaddimu lakunna jami'an muqaddimatan anil qawaid an qawaidil lughatil arabiyyati allati sanadusuha min hadzal darsi biidznillah. Sebelum kita membaca percakapan yang akan disampaikan oleh penulis dari pelajaran kelima ini, yang nanti dalam percakapan tersebut kita akan menggali kosakata, menggali kaidah sesuai dengan apa yang akan disampaikan penulis di latihan-latihannya. Maka pertama-tama saya akan sampaikan pada ummahat terlebih dahulu pendahuluan tentang kaidah yang akan kita pelajari dari pelajaran yang kelima ini. Alhamdulillah, kaidah tersebut sudah ada pada umat sekalian dan sudah di-share oleh Bu Riri di grupnya, insyaallah taala. Baik ummahat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelajaran yang kelima ini, ad-darsul khamis, insyaallah kita akan mempelajari beberapa pembahasan
Yang diantaranya adalah yang pertama, kita akan belajar mengenal pembagian fiil apabila ditinjau dari butuh dan tidaknya kepada objek. Butuh atau tidaknya kepada objek. Fiil itu adalah kata kerja. Kata kerja apabila ditinjau dari sisi zaman, dari sisi waktunya, maka kata kerja dalam bahasa Arab ada yang menunjukkan makna lampau, namanya fi'il madhi. Ada kata kerja menunjukkan waktu sekarang atau akan datang, continuous, fi'il mudhari. Atau ada kata kerja yang menunjukkan akan perintah, yaitu adalah fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Ini apabila kita meninjau kata kerja dari sisi waktunya. Nah, dalam pelajaran kelima ini, penulis akan menyampaikan pada kita tinjauan kata kerja dari butuh atau tidaknya kepada objek. Dan ini sedikit mirip ya dengan kata kerja dalam bahasa kita. Kata kerja dalam bahasa kita ada yang butuh kepada objek dan ada yang tidak butuh kepada objek. Kata kerja transitif dan kata kerja intransitif, yang butuh dan tidak kepada objek. Kalau kata kerja yang butuh kepada objek, berarti dalam kalimat yang dibuat itu bentuknya subjek, predikat, objek. Harus disebutkan ada objek di dalamnya. Contoh, Muhammad, misalnya saya ulang lagi, contoh, Muhammad minum kopi. Muhammad minum kopi atau Muhammad meminum kopi. Apa yang dilakukan Muhammad? Meminum, kata kerjanya. Siapa yang minum? Muhammad. Berarti Muhammad subjek. Meminumnya adalah predikat, kata kerja. Meminum apa Muhammad? Minum kopi. Berarti kopi adalah objek, penderitanya. Jadi dalam kalimat ketika kita menggunakan kata kerja yang membutuhkan objek, maka kita wajib memberikan objek di dalamnya. Demikian pula dengan kata kerja dalam bahasa Arab yang akan kita pelajari. Kalau kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja yang butuh kepada objek, yang dikenal dengan fi'il muta'addi namanya ummahat. Pendahuluan dulu ya, nanti umat bisa baca di dalam ringkasannya, nanti akan dibahas lagi dalam latihannya. Kata kerja yang butuh kepada objek, itu dalam bahasa Arab dikenal dengan fi'il muta'addi. Maka untuk kita menggunakan, ketika kita menggunakan fi'il muta'addi ini dalam satu kalimat, maka kita wajib menyebutkan objek di dalamnya. Nah, objek dalam bahasa Arab di sini dikenal dengan istilah maf'ulun bihi. Sedangkan subjeknya namanya fa'il. Sedangkan kata kerjanya namanya fi'il. Jadi fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Kalau bahasa kita subjek, predikat, objek. Kalau dalam bahasa Arab, fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Ketika kita ingin mengungkapkan dalam bahasa Arab Muhammad makan, Muhammad minum kopi, Muhammad minum kopi, maka kalimat yang kita buat nanti seperti ini. Muhammad minum kopi. Muhammadun syariba, minum artinya syariba itu. Kopi, berarti kopi adalah objeknya. Nah, kita akan belajar nanti di sini. Objek dalam bahasa Arab tandanya mansub dengan fathah. Asalnya al-qahwatu menjadi al-qahwata. Muhammad subjek dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab dikenal dengan fa'ilun. Pelaku, subjek. Predikatnya, kata kerja, fi'il namanya. Kata kerja. Adapun al-qahwah, yaitu adalah objeknya, penderita yang diminum. Al-qahwah dalam tanda fathah karena objek itu mansub. Qahwah kan jadi qahwahnya ditulis, maaf. Adapun kata qahwahnya adalah objek dikenal dengan maf'ulun bihi. Nah, ini istilahnya dalam bahasa Arab, maf'ulun bih. Objek. Subjek, fa'il, predikat kata kerja fi'il, objek namanya maf'ulun bihi. Muhammad minum kopi. Nah, dalam bahasa Arab boleh kita kedepankan predikatnya, predikat, subjek, objek. Syariba
Muhammadun al-qahwata, begini. Kalau diartikan dalam bahasa kita sama, Muhammad minum kopi. Cuma membedakan adalah susunan kalimatnya. Kalau dalam bahasa Arab, ketika kita ingin membuat kalimat, kita boleh mengedepankan isim atau mengedepankan fiil. Muhammadun syaribal qahwah, Muhammad minum kopi. Di bawah syariba Muhammadun al-qahwah, fiilnya dulu taruh depan, diartikan juga sama, Muhammad minum kopi. Cuma membedakan Muhammadun syaribal qahwah namanya jumlah ismiyah, adapun syariba Muhammadun al-qahwata ini namanya jumlah fi'liyah karena kita memulai dengan fi'il. Kalau jumlah ismiyah berarti Muhammadun sebagai mubtada, syariba fi'il, fa'ilnya domir huwa kembali ke Muhammad namanya khobar jumlah fi'liyah, al-qahwata sebagai maf'ulun bihi. Adapun bentuk kedua syariba Muhammadun al-qahwata, syariba fi'il, Muhammadun sebagai fa'il, al-qahwata maf'ulun bihi. Jadi yang membedakan susunannya ya. Kalimat pertama jumlah ismiyah mubtada khobar. Adapun kalimat kedua dimulai dengan fi'il, fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Subjek, predikat, objek. Kalau dalam bahasa kita predikat, subjek, objek. Nah begini nanti insya Allah pelajaran akan kita bahas. Kita akan banyak mengenal tentang fi'il-fi'il yang butuh kepada objek. Dikenal dengan istilah namanya fi'lun muta'addi. Pakai alif lam, al-fi'lu al-muta'addi. Pakai ya. Al-fi'lu al-muta'addi. Bisa dibaca masing-masing sendiri ya di dalam catatannya. Atau kalau tidak diberikan alif lam maka kita baca dengan fi'lun muta'addin namanya. Jadi kalau mendengar ada istilah fi'il muta'addin atau muta'addi, al-muta'addi, maka yang dimaksud dengan fi'il ini adalah fi'il yang butuh objek. Jadi ketika digunakan di dalam kalimat kita cari mana objeknya. Itu dikenal dengan maf'ulun bih. Adapun kalau kata kerja yang kita gunakan tidak butuh kepada objek intransitif, itu dalam bahasa kita, maka kata kerja ini dalam bahasa Arab dikenal dengan al-fi'lul lazim. Al-fi'lu al-lazimu. Al-fi'l lazim. Atau kalau tidak menggunakan alif lam, fi'lun lazimun. Kalau yang muta'addi, ianya dibuang karena muta'addi adalah isim mankus seperti golin. Kalau ada alif lam, al-ghali gitu ya. Saya sudah pernah jelaskan pada ummahat tentang itu. Fi'lun lazim. Fi'il yang tidak butuh objek. Berarti kalau kita menggunakan fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh objek, kita tidak butuh mencari maf'ulun bihi atau objeknya. Bagaimana dalam bahasa kita juga demikian. Contohnya kata pergi. Pergi tidak butuh objek. Karena kita tidak ada pertanyaan apa yang dipergikan, nggak ada. Duduk juga tidak butuh objek karena nggak ada pertanyaan apa yang didudukkan. Gitu ya. Apa yang didudukkan? Ya adanya duduk di mana? Adanya kan kata keterangan. Demikian pula dengan masuk. Apa yang masuk, dimasuk? Nggak ada kan? Apa yang dimasuk? Nggak ada. Tapi kalau makan, ada apa yang dimakan. Berarti ada objek. Kalau menulis, ada objeknya. Karena ada pertanyaan, apa yang ditulis? Gitu kan? Objek penderita. Suatu pekerjaan. Kalau lazim tidak. Sebagai contoh misalnya tadi jalasa. Duduk. Muhammad duduk. Yang ada pertanyaan, duduk di mana Muhammad? Berarti kan keterangan tempat. Bukan diduduk apa Muhammad, diduduk apa. Nggak ada. Yang ada adalah keterangan tempat. Berarti kata duduk itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, saya sampaikan ini dulu mukadimah karena kejadian memang yang saya dapatkan dari beberapa pelajar, ternyata dalam sisi bahasa Indonesianya pun sebagian yang saya dapatkan ya, yang saya ajarkan itu dia tidak bisa membedakan antara kata kerja yang butuh objek dengan yang tidak butuh objek. Ketika saya tanya masuk butuh objek gak? Kalau di kelas nih ya, kalau di sini kan susah saya sampaikan. Masuk butuh objek gak? Sebagian dibilang butuh Ustaz, masuk. Padahal masuk tuh nggak butuh objek. Nanti susah kalau dalam bahasa kita nggak bisa membedakan, nanti dalam bahasa Arab juga demikian. Karena kita membedakan dari sisi makna. Masuk butuh objek gak? Enggak. Adanya kalau masuk butuh keterangan tempat. Masuk di mana? Duduk juga demikian. Duduk di mana?
berkata, kemudian keluar juga tidak, keluar di mana yang ada. Tapi kalau membunuh, iya, membunuh apa yang dibunuh, itu berarti butuh objek. Nah, kalau duduk tidak, Muhammad duduk di atas kursi, ini berarti keterangan tempatnya. Subjek, predikat, kate dalam bahasa kita, keterangan tempat. Nah, dalam bahasa Arab juga demikian, nanti jadinya Muhammadun jalasa alal kursi. Muhammadun jalasa alal kursi. Kita bilang alal kursi bukan maf'ulun bihi, bukan objek, tapi kita katakan muta'alik sebagaimana pada pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Oleh karena itulah, ketika kita dapatkan kalimat begini, Muhammad masuk kelas. Muhammad masuk kelas. Muhammad masuk kelas. Kelas di sini bukan objek, tapi keterangan tempat. Masuk di mana? Muhammad masuk ke kelas atau masuk di kelas. Sehingga ketika kita dapatkan ada kalimat Muhammadun dakhala al-fasla, maka kita katakan kata fasla di sini mansubnya bukan karena objek, tapi kita katakan karena ada huruf jar yang dibuang yang asalnya adalah fil fasli. Kenapa kita katakan demikian? Karena dakhala secara mana memang tidak butuh objek. Makanya kalau kita dapatkan ada kata dakhala setelahnya fasla, berarti ini mansubnya bukan karena objek, tapi karena membuang huruf jar. Dikenal dengan istilah mansub binas il khafid. Nah, artinya saya sampaikan pada umat seperti ini. Umat saya kenalkan dulu ya tentang ini. Inilah pembahasan yang akan kita pelajari, yaitu tentang mengenal penggunaan fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek, dan fi'il lazim, yang fi'il yang tidak butuh objek. Baik umat Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengenal kata kerja ditinjau dari butuh dan tidaknya objek ada dua, fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh objek, dengan fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek. Maka nanti insya Allah kita akan dijelaskan oleh penulis tentang kedudukan objek di dalam kalimat. Kita akan disampaikan oleh penulis kedudukan objek di dalam kalimat. Tadi kita sudah belajar sebagaimana contohnya saya sampaikan pada ummahat. Syariba Muhammadun al-qahwata. Syariba Muhammadun al-qahwata. Muhammad minum kopi. Boleh kita kedepankan subjeknya. Muhammadun syariba al-qahwata. Sama artinya ya, Muhammad minum kopi. Pertanyaannya, bolehkah objeknya yang kita taruh depan, baru kemudian fi'il dan fa'il, artinya qahwanya duluan, al-qahwata syariba Muhammadun, bolehkah seperti itu? Ya, jawabannya adalah boleh. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pembahasan di latihan yang akan disampaikan oleh penulis. Karena dalam bahasa Arab, inti dari menentukan kedudukan dia subjek atau objek itu bukan dari susunan katanya. Artinya setelah subjek predikat pasti belakangnya objek. Objek pasti ditaruh belakang. Nah, kalau dalam bahasa kita kacau jadinya. Minum kopi, Muhammad minum. Kan begitu ya. Kalau diartikan secara bahasa per kata. Kopi Muhammad minum. Aneh, nggak bisa kalau dalam bahasa kita. Atau kopi minum Muhammad. Aneh jadinya ya. Kopi minum Muhammad. Padahal bukan demikian. Padahal ini tetap sama artinya Muhammad minum kopi. Ya, hanya saja ketika kita mengedepankan objek, maka memberikan makna pembatasan. Jadi artinya hanya kopi yang Muhammad minum. Nah, nanti disampaikan ya, insya Allah di latihan. Saya akan singgung tentang ini. Hanya kopi yang Muhammad minum. Itu artinya yang benar. Al-qahwata syariba Muhammad. Karena kita mengedepankan objeknya. Ini boleh dalam bahasa Arab. Kok nggak diterjemahkan kopi minum Muhammad, Ustaz? Kita bilang, karena yang kita lihat adalah lihat kata atau kedudukan kata tersebut dalam kalimat. Lihat harokatnya. Qahwata mansub. Kalau fathah salahnya fi'il, ya berarti tetap saja kita katakan dia sebagai objek. Karena objek itu ditandai dengan tanda mansubnya. Bukan letak kata itu dalam kalimat. Taruh belakang berarti objek. Tidak demikian. Ketika kita dapatkan fi'il, kemudian kita cari objek. Objeknya mana ya? Kita cari objeknya itu adalah yang dalam keadaan mansub. Yang dalam keadaan mansub di sini adalah al-qahwah.
Oleh karena itulah sangat aneh kalau seandainya nanti umat membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran, innama yakhsyallaha gitu tulisannya. Min ibadihi, nanti bisa dilihat ya, min ibadihi al ulama'u gitu. Tiba-tiba ada yang membaca firman Allah begini, innama yakhsyallahu min ibadihi ulama. Innama yakhsyallahu, kok hilang? Yakhsyallahu, dibacanya Allahnya domah, yakhsyallahu min ibadihi al ulama. Ulamanya dibaca dengan ulama'a gitu. Innama artinya sesungguhnya, digunakan huruf ma agar inna tidak lagi memiliki tugas. Kita tidak perlu mencari mana isim inna khobar inna karena sudah ada ma salah innanya. Jadi ma ini menghapus hukum inna. Innama sesungguhnya, yakhsyallaha, yakhsya itu takut. Kalau seandainya kita baca Allah dengan hu, berarti kita bilang sesungguhnya yang Allah takuti. Karena fa'il itu dalam keadaan domah. Sesungguhnya yang Allah takuti min ibadihi dari hamba-hambanya adalah al ulama. Adalah ulama. Jadi ulama adalah yang ditakuti oleh Allah. Ini maknanya kacau. Allah tidak takut pada siapapun. Allah maha kuat. Allah yang maha perkasa. Yang tidak ada mengalahkan Allah dari satupun hambanya. Allah nggak menakut takut dengan apapun. Kok terjemahnya begitu Ustaz? Kan kita sampaikan ya kalau ada yang bertanya. Karena kita membaca harokatnya salah. Allahnya domah berarti fa'il, pelaku. Berarti yang takut itu Allah. Ulama difathahkan. Berarti yang ditakuti itu ulama. Karena objek itu kan fathah. Nah sehingga yang benar adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah lihat di sini objeknya dulu yang ditaruh, baru fa'ilnya ditaruh belakang. Nah ini terkadang terjadi seperti itu. Karena dalam bahasa Arab untuk menentukan subjek predikat bukan dari letak kata itu dalam kalimat. Objek selalu di belakang sesuai dengan bahasa kita. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak. Dilihat saja pada harokatnya. Bisa ditaruh di mana saja. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ini baru benar. Sesungguhnya yang ditakuti oleh para ulama. Atau dalam arti lain sesungguhnya yang takut kepada Allah. Jadi Allah yang ditakuti. Dari hamba-hambanya, dari hamba-hamba Allah adalah ulama. Jadi ulama yang takut pada Allah. Di antara hamba-hamba Allah yang takut pada Allah adalah para ulama. Ulama yang takut. Kita sampaikan begini karena ulama dalam keadaan domah sebagai fa'ilun. Nah insya Allah nanti lebih jelasnya kita akan pelajari ini dalam latihan yang akan disampaikan oleh penulis biidznillahi tabaraka wa ta'ala. Ini sebagai gambaran dulu ya pada ummahat tentang pelajaran yang akan kita pelajari biiznillah. Baik, kemudian setelah kita mengenal perbedaan antara fa'il dan maf'ulun bihi, dalam pelajaran yang kelima ini kita juga akan belajar, insyaallah saya akan singgung pada ummahat tentang dua macam di antara tiga macam bentuk maf'ulun bihi. Jadi objek dalam bahasa Arab itu ada tiga. Ada objek dalam bentuk isim zahir, yaitu adalah objek yang memang bukan domir, isim yang selain domir, isim yang tampak zahir itu. Seperti tadi syariba Muhammadun kohwah, kohwah kan bukan domir, isimnya tampak kelihatan, isim dia bukan domir, bukan kata ganti. Berarti itu namanya isim zahir. Adapun yang kedua, kita juga akan belajar nanti insya Allah, yaitu objek dalam bentuk domir. Itu adalah kata ganti. Contohnya, Zaidun dorobaka. Azaidun dorobaka. Apakah Zaidun telah memukul kamu? Ini dorobaka, ka di sini adalah objeknya. Nah nanti objek dalam bentuk maf'ul bih itu ternyata beda dengan objek dalam bentuk fa'il. Nah nanti umat belajar nih tentang domir muttasil ada tiga bentuk.
Ini agak lumayan ribet untuk kata ganti ini biasanya, tapi nanti dibahas lebih lanjut di pelajaran 6. Azaidun dorobaka, apakah Zaid memukul kamu? Ya, kamu di sini adalah sebagai objek, bukan sebagai pelakunya. Bukan artinya apakah kamu mukul Zaid, bukan, tapi apakah Zaid mukul kamu? Nah, mana objeknya? Objeknya domir ka. Adapun yang ketiga, kita akan belajar, tapi nanti ini agak jauh pembahasannya, di pelajaran 7 baru dibahas, disinggung oleh penulis, yaitu adalah objek dalam bentuk masdar muawwal. Nah, ini ada 3 bentuknya. Masdar muawwal. Nah, umat bisa lihat contohnya dalam tulisan saya tulis ya, nanti akan disinggung di pelajaran 7. Nah, di antara masdar muawwal itu ada 2, anna dan isim dan khobarnya. Isim anna dan khobarnya, itu namanya masdar muawwal. Contohnya, alim tu, aku mengetahui, anna al-lughatal arabiyyah sahlatun. Aku tahu bahwasannya bahasa Arab, atau sesungguhnya bahasa Arab itu, alim tu anna al-lughatal arabiyyah sahlatun, mudah. Aku mengetahui apa? Bahwasannya bahasa Arab itu mudah. Anna isim, ini anna punya tugas seperti inna. Al-lughatal arabiyyah mansub sebagai isim anna, arabiyyah naatnya, salatun sebagai khobar anna. Kita bilang anna isim dan khobarnya adalah sebagai bentuk masdar muawwal untuk objek dari kata alim tu, begitu. Adapun yang kedua, an kemudian plus fiil mudhari atau fiil an, fiil plus fa'il, kalau butuh objek plus maf'ulun bihi. Ini rumusnya. Masdar muawwal yang kedua, ada anna isim dan khobar, ada anna fiil fa'il maf'ulun bihi. Nah, ini dipelajarinya insyaallah kita akan belajar di pelajaran 17, jauh. Kalau yang kedua, kalau bentuk yang kedua masdar muawwalnya, contohnya dulu aja. Uridu an ashraba al-qahwata hadzal yaum. Saya ingin minum kopi. Nah, di sini uridu fi'il fa'il, an namanya an masdariyah, ashraba fi'il fa'il bentuk fi'il mudhari. Karena ini an biasanya ketemunya fi'il mudhari, makanya dipelajarinya jauh 17. Karena kita mengenal dulu fi'il mudhari dari pelajaran 10 sampai 13. An ashraba fi'il fa'il, al-qahwata maf'ulun bihi. Nanti kita bilang an masdariyah fi'il fa'il dan maf'ul bihnya adalah sebagai maf'ulun bihi untuk kata uridu dalam bentuk masdar muawwal, gitu namanya. Namanya objek dalam bentuk masdar muawwal. Masdar muawwal apa sih Ustaz? Nah, nanti kenal dulu masdar itu apa. Nanti akan dibahas lagi ya pelajaran berikutnya. Saya berikan apa namanya? Pendahuluan dulu. Nanti ini objek yang akan kita pelajari hanya isim zohir dan domir saja. Adapun untuk objek masdar muawwal ada pembahasannya di pelajaran berikutnya insya Allah, karena agak lumayan butuh konsentrasi yang lebih bagi umat. Baik, ini adalah objek dalam bahasa Arab, ada 3 kita dapatkan. Objek ada bentuk isim zohir, ada objek dalam bentuk domir, dan ada objek dalam bentuk masdar muawwal. Baik, ini umahat ya terkait dengan muqaddimah tentang kaidah yang akan kita bahas. Adapun yang terakhir, dalam pelajaran kelima ini kita akan belajar nanti tentang mengenal perbedaan susunan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah untuk predikat kata kerja. Jadi kalau untuk predikatnya kata benda misal Muhammad pelajar, Muhammad seorang pelajar. Pelajar itu kata apa? Pelajar adalah kata benda. Muhammad pelajar. Muhammad itu bukan dokter, Muhammad bukan pedagang, Muhammad pelajar. Ya, bentuknya pasti jumlah ismiyah. Kenapa? Karena predikatnya kata benda. Nah, bagaimana kalau kita yang membuat satu kalimat predikatnya kata kerja? Sebagaimana tadi, Muhammad minum kopi, begitu ya. Maka dalam bahasa Arab kita bisa membentuknya dengan 2 bentuk, jumlah ismiyah dan fi'liyah. Bisa dengan 2 bentuk. Nah, ternyata untuk membentuk kalimat ini ada kaidahnya. Khususnya adalah kalau ketika kita ingin membuat satu kalimat
yang mana pelakunya adalah pelaku yang bentuknya jamak. Ternyata berbeda bentuknya. Sebagai contoh dulu ya, saya sampaikan. Dahuluan saja ummahat ya. Untuk lebih jelasnya disampaikan secara terperinci dalam latihannya. Biar punya gambaran dulu ya ummahat ya, tentang pelajaran akan kita bahas. Contoh, at-tullabu darasu. Darasa itu belajar. Kita akan banyak belajar kata kerja nih mulai dari pelajaran 5. At-tullabu darasu al-lughatal arabiyyah. Para pelajar belajar bahasa Arab. Ini jumlah ismiyah. Karena saya mulai kalimatnya dengan isim. Kalau saya mulai dengan fi'il, maka jadi begini kalimatnya. Darasat tullabu al-lughatal arabiyyah. Bukan saya bilang darasu at-tullabu al-lughatal arabiyyah. Tidak seperti ini. Karena kalimatnya adalah bentuk jumlah fi'liyah, maka saya tidak boleh menjamakkan fi'ilnya. Kenapa ya Ustaz tidak boleh? Jangan saya kasih tahu sekarang ya. Nanti jawabannya akan saya sampaikan pada latihannya. Biidznillah. Ternyata ada bedanya kan? Ketika kita membuat jumlah ismiyah dan fi'liyah, kenapa sih harus berbeda seperti ini? Nah, saya simpan dulu deh. Insya Allah nanti umat akan dapatkan ini. Ketika kita dapatkan di latihannya akan disampaikan oleh penulis di pelajaran 5. Intinya ada perbedaan. Kenapa perbedaannya? Kok bisa berbeda? Kok nggak boleh sih? Kenapa? Kita harus tahu kan sebabnya. Bukan kita hanya tahu yang penting kalau jumlah fi'liyah nggak boleh dijamakkan. Kalau jumlah fi'il ismiyah malah wajib dijamakkan. Tapi kalau ada yang bertanya, kenapa kok nggak boleh? Kan kita harus tahu. Kenapa kok nggak boleh? Nah, kenapanya ini jawabannya sabar ya. Nanti di pelajaran ini akan dibahas. Biar nggak semuanya saya kasih tahu ummahat. Baik, ini kira-kira ya ummahat tentang muqaddimah, pendahuluan tentang kaidah bahasa Arab yang akan kita pelajari di pelajaran yang kelima ini. Saya ulang kembali secara singkat. Yang pertama adalah tentang mengenal pembagian fiil ditinjau dari butuh dan tidaknya pada objek, yaitu fiil lazim dan fiil muta'addi. Kemudian yang kedua mengenal fa'il dan maf'ul bih serta tanda dan penggunaannya dalam kalimat. Jadi kalau ada fiil muta'addi, ada fa'il, ada maf'ulun bihi. Tanda fa'il itu bagaimana sih? Maf'ul bih itu bagaimana sih? Kemudian letaknya apakah selalu setelah fiil langsung fa'il atau boleh fiil kemudian maf'ul bih. Nah, itu akan dibahas. Yang ketiga, mengenal dua macam di antara tiga macam bentuk maf'ul bih yang tadi saya sampaikan. Objek ada tiga, ada objek zohir, ada objek domir, dan ada objek masdar muawwal. Adapun yang terakhir nanti kita akan belajar perbedaan menyusun susunan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah untuk predikat kata kerja. Adapun yang terakhir menambah kosakata dan gaya bahasa Arab baru ya. Gaya bahasa Arabnya gaya kalimat, membentuk kalimat dalam uslub, dalam bentuk bahasa Arab yang baru. Nah, kosakatanya ada banyak, nanti insya Allah akan kita dapatkan. Biidznillah, saya sudah taruh di belakang. Ya, kalau tidak dikenalkan dulu aja ummahat ya. Biar rumah nantinya tidak bingung dengan kosakata yang akan kita dapat. Maka dibaca dulu ya di rumah ya. Saya sampaikan kemarin, dibaca dulu tidaknya. Karena pelajaran 5 ini lumayan banyak kosakatanya. Kosakata paling banyak adalah kosakata terkait dengan kata kerja. Lumayan ada banyak. Sami'a, fahima, syariba, kasara, hafidho, akala, qara'a, qatala, gosala, kataba, fataha, daraba, darasa, dakhala, kharaja, dhahaba, roja'a, jalasa, waqafa. Baik, ini diantara kata kerja yang bisa umat baca lagi ya nanti sendiri di rumah masing-masing. Langsung aja kita akan baca terlebih dahulu muqaddimah tentang percakapan yang akan dibahas oleh penulis dalam pelajaran 5 ini. Seperti biasa ya, sebelum penulis menyampaikan tentang kaidah tadi yang saya sampaikan di awal, kita akan terlebih dahulu disampaikan oleh penulis percakapan. Yang dalam percakapan itu nanti kita gali kosakatanya dan juga kaidah-kaidahnya yang akan kita dapatkan dan akan dijelaskan oleh penulis dalam pelajaran kelima ini. Langsung aja silahkan dibuka di pelajaran 5. Kita akan baca terlebih dahulu percakapannya. Bismillah. Istami'na jahidan hadhil jumlah atau hadhil ibarat. Dengarkan baik-baik ungkapan bacaan ini ya. Dengarkan baik-baik. Istami'na jahidan hadhil hiwar. Istami'na jahidan hadhil qiraah. Dengarkan baik-baik dulu umahat ya. Dengarkan baik-baik saja dulu, jangan diikuti bacaan ini. Biar umahat perhatikan harokat, kosakata dan intonasinya ya. Perhatikan. Istami'na jahidan hadhal hiwar yaduru bainal mudarisi wat tullabi. Percakapan ini berlangsung antara guru dan juga para pelajarnya.
Istami'na jayyidan. Man fataha babal fasli ana fatahtuhu. Wa man fatahan nawafidha ana fatahtuha. Man kasara hadzal maktaba a anta kasartahu ya Hashimu. La inni ma kasartuhu. La inni ma kasartuhu. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkata. La ma raja'u ya ustadu. Kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Afahimta darsa ya Talhatu? Naam, fahimtuhu jayyidan. Akatabtal ajwibata ya Faisalu? La, ma katabtuha. Limada? Li'annani ma fahimtul as'ilata. Ahafilta surat al-fajri ya Ibrahimu? Ahafilta surat al-fajri ya Ibrahimu? Naam, hafiltuha. Wa hafiltu surat at-tini aidan. Naam, hafiltuha wa hafiltu surat at-tini aidan. Wal'an istami'na ya umahat hadil qira'ah maratan saniyah wa antunna jami'an karirna qira'ati. Ya, dengarkan dan silakan diikuti bacaannya ya secara pelan-pelan. Istami'na wa karirna, dengarkan ikuti. Man fataha babal fasli. Man fataha babal fasli. Man fataha babal fasli Ana fatahtuhu. ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Wa man fatahan nawafida. Wa man fatahan nawafida. Wa man fatahan nawafida. Wa man fatahan nawafida. Ana fatahtuha. Ana fatahtuha. Ana fatahtuha. Ana fatahtuha. Man kasara hadzal maktaba. Man kasara A anta kasartahu ya Hashimu? anta kasartahu ya Hashimu. La inni ma kasartuhu. La inni kasartuhu. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkata. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. La ma raja'u. La raja'u. Ya ustadu, kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Ya ustadu, kharajat labul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Afahimta darsa ya Talhatu? Afahimta darsa ya Talhatu? Na'am, fahimtuhu jayyidan. Na'am, fahimtuhu jayyidan. Akatabtal ajwibata ya Faisalu? Akatabtal ajwibata ya Faisalu? Ya Faisalu? La ma katabtuha. La ma katabtuha. Limadha? Limadha?
Li'annani ma fahimtul as'ilata. Li'annani ma fahimtul as'ilata. Ahafidhta suratal fajri ya Ibrahimu? Ahafidhta suratal fajri ya Ibrahim. Na'am hafidhtuha wa hafidhtu suratat tini aidan. Na'am hafidhtuha wa hafidhtu suratatini aidan. Suratatini aidan. Iya, barakallahu fikunna ya Ummaha. Sekarang kita maknai dulu ya, dan kita pahami makna dari percakapan ini. Kita pahami dulu, nanti kita baca kembali sama-sama. Qala mudarris, di sini umat perhatikan, guru berkata, Man fataha babal fasli. Man fataha babal fasli. Siapa? Man ini isim istifham, kata tanya. Siapa? Fataha, kalimat baru. Fataha, memang kita akan banyak belajar tentang kata kerja, dicatat dan dihafal ya. Fataha artinya membuka. Membuka. Man fataha, siapa yang membuka? Babal fasli. Man fataha babal fasli. Siapa yang telah membuka pintu kelas? Baik, lihat di sini siapa yang membuka pintu kelas. Baba, perhatikan man di sini isim di awal kalimat. Nah, man di sini kedudukannya bisa umat katakan dia sebagai mubtada. Fataha fiil. Membuka. Pasti kalau ada fiil harus ada fa'ilnya. Itu sudah hukum pasti. Nggak mungkin nggak ada fa'il. Fa'il itu subjek. Masa ada kerjanya, membukanya tapi nggak ada pelakunya. Fataha membuka. Siapa yang membuka? Yang membuka domir huwa. Domir huwa. Domirnya huwa. Sedang dicari orangnya, kembali ke man ini. Orangnya siapa? Belum dapat. Fataha butuh objek karena artinya membuka. Membuka apa? Nah, di sini objeknya adalah kata baba. Objek dalam bentuk isim zohir. Objek namanya maf'ulun bihi. Lihat ya. Al-fasli mudhofun ilaih. Pintu sekolah, pintu kelas, mudhof ilaih. Mana khobar dari mubtada? Mubtada kan butuh khobar. Kita jawab, khobarnya adalah fi'il fa'il dan maf'ulun bihi karena butuh objek, berarti objeknya berarti khobarnya fi'il fa'il maf'ulun bihi. Ini ya namanya khobar jumlah fi'liyah. Ini khobarnya. Man fataha babal fasli, siapa yang membuka pintu kelas? Kita bilang begini ummahat. Ya. Mubtada fi'il fa'il huwa babal fasli adalah sebagai tadi objek, al-faslinya mudhofun ilaih. Begini aja cukup mubtada. Enggak usah saya kasih yang lain. Mubtada aja nih, man sebagai mubtada, fataha fi'il fa'il, baba sebagai maf'ulun bihi, al-fasli mudhofun ilaih. Khobar dari mubtada ini adalah ini ya, khobar jumlah fi'liyah. Kemudian dijawab oleh Hamid. Ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Kata Hamid, saya fatahtuhu, yang telah membukanya. Lihat di sini, ana fatahtuhu, saya, kata Hamid. Mubtada di depan. Fatahtuhu, fataha fiilnya. Siapa yang membuka? Tu-nya di sini adalah sebagai domir ana lagi, sebagai fa'ilnya. Objeknya mana?
objeknya adalah domir hu. Nah inilah yang saya bilang ya, objek dalam bahasa Arab bisa berupa domir. Kalau yang di atas objeknya isim zohir baba, kalau yang di bawah ana fatahtuhu, ini objeknya, lihat. Kalau domir maka bentuk maf'ulun bihnya mabni, tidak kelihatan tanda fathahnya. Kalau isim zohir jelas, lihat ya, baba, asalnya babu jadi baba karena maf'ulun bihi. Dan di sini objeknya maf'ulun bihi. Ana fatahtuhu, fi'il fa'il maf'ulun bihi adalah khobar jumlah fi'liyah untuk kata ana, mubtada. Tapi Ustadz kan fatahtuhu tuhnya sudah ada ana, kok pakai ana lagi? Ini tujuannya adalah untuk memberikan taukid, penekanan, ana fatahtuhu. Tidak pakai ana juga boleh, nggak apa-apa. Fatahtuhu, aku yang membukanya, karena sudah ada kata tu yang menunjukkan ana. Hanya saja dalam kalimat ini disebutkan kata ana lagi, tujuannya memberikan penekanan, taukid. Saya yang telah membukanya. Ana fatahtuhu, saya yang telah membukanya, kata Hamid. Lihat ya, objeknya sekarang bentuknya domir. Kemudian gurunya bertanya kembali, waman fatahan nawafida, dan siapa yang telah membuka jendela-jendela. Lihat kembali ya, nawafida asalnya nawafidu. Kenapa dia kok jadi fathah? Asalnya kan domah. Kita jawab, an-nawafida mansubun, karena kedudukan dia sebagai maf'ulun bihi, objek dari kata fataha yang dibuka. Siapa yang membuka jendela-jendela? Kemudian Ali menjawab, ana fatahtuha, saya yang telah membukanya. Lihat sekarang menggunakan ha, karena domir ini ha pengganti dari kata nawafil. Objeknya diganti dengan domir karena sudah disebutkan sebelumnya. Ini yang saya maksud ya, bahwasannya objek ada yang bentuknya domir kalau memang objeknya sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Artinya bisa digantikan dengan domir kalau seandainya domir ini bisa kembali pada kata sebelumnya. Man fatahan nawafida, siapa yang telah membuka jendela-jendela? Kata gurunya, ana fatahtuha, saya yang telah membukanya. Nawafida jamak tidak berakal dihukumi muannas mufrad ya. Ana fatahtuha, saya yang telah membukanya. Ini sama i'rabnya ya sebagaimana sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke mudaris. Kemudian gurunya kembali bertanya, man kasara hadzal maktaba? Pokoknya ini gurunya masuk kelas, keadaannya tuh udah kebuka semua. Maka ditanya, siapa yang buka pintu kelas? Siapa yang buka jendela? Man kasara hadzal maktaba. Tiba-tiba dalam kelas juga ada meja yang patah. Ditanya sama gurunya, siapa yang memecahkan atau mematahkan meja ini? Nah lihat, ini juga sama. Man adalah mubtada, kasara fil fa'il. Fa'ilnya domir huwa, karena dicari orangnya siapa ya, kembali ke man. Hadza maf'ulun bihi, al maktaba sebagai badal. Badalnya kok mansub Ustadz? Ya karena badal itu kan ngikutin hazanya. Hazanya sebagai maf'ulun bihi berarti maktabanya ngikut mansub. Man kasara hadzal maktaba, siapa yang telah memecahkan atau mematahkan meja ini? A anta kasartahu ya Hashimu? A anta kasartahu ya Hashimu? Apakah kamu yang telah kasara tadi ya, memecahkan, mematahkan? Apakah kamu yang telah mematahkannya? Lihat objeknya sekarang bentuk domir, kembali ke maktab. Karena sudah disebutkan sebelumnya, maka boleh diganti dengan domir. Apakah kamu yang telah mematahkannya, wahai Hashim? Hashim kemudian menjawab, la inni ma kasartuh. Tidak, ini sesungguhnya saya. Lihat jawabannya, bagus sekali dalam percakapan ini, yang menggunakan kata ini. Karena untuk menegaskan dari pertanyaan sebelumnya. Kalau seandainya nggak ada ini, la ma kasartuhu, tidak saya, ada ma ya. Ma ini menunjukkan arti tidak, yang sudah kita pelajari pelajaran sebelumnya. Ma nafiyah. Fi'il madinya menjadi nafi. Kasartuhu, aku memecahkan atau mematahkannya. Karena ada ma jadi aku tidak, jadi gitu. Aku tidak memecah atau mematahkannya. Kalau begitu tidak ada ini, maka orang masih ragu. Ma kasartuhu, kita tekankan. Ini ma kasartuhu, sesungguhnya aku tidak memecahkannya. Kata Hashim, la ini ma kasartuhu,
Tidak, sesungguhnya saya tidak mematahkannya, gitu kata Hashim. Nah, karena ada ini maka kita sebutkan inna huruf inna, ninya sebagai isim inna. Mana khobar innanya? Sama seperti tadi ya. Kasar tuhu, kasaro fi'il, tu'nya fa'il, hu'nya maf'ulun bihi, fi'il fa'il maf'ulun bihi adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah ya. Khobar inna dalam bentuk jumlah fi'liyah. Begitu Mahat. Kemudian gurunya kembali bertanya. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah? Apakah raja'a kembali Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah? Apakah Zakaria, Hamzah dan Utsman kembali dari Makkah? Ya, Makkah ini dia tandanya fathah karena mamnu minas shorof, majurnya dengan fathah. Apakah Zakaria, Hamzah dan Utsman telah kembali dari Makkah? Nah, ini jumlahnya jumlah fi'liyah. Roja'a sebagai fi'il, Zakaria sebagai fa'ilnya, Hamzah sebagai atof, Utsman sebagai atof, gitu ya, ngikutin sebelumnya. Min Makkah muta'alliq, keterangan tempat. Mana objeknya Umat? Kok nggak ada objeknya? Kita bilang roja'a memang tidak butuh objek, makanya nggak ada objeknya. Adanya keterangan tempat. Karena roja'a fi'il lazim. Apakah Zakaria, Hamzah dan Utsman telah kembali dari Mekah? Kemudian kata Hamid menjawab, la ma roja'u. La ma roja'u. Kata Hamid, tidak. Ma roja'u, tidak. Mereka belum kembali. Ustadz, ini roja'anya kok nggak pakai roja'u? Ustadz, ini pakai roja'u. Ini kan jumlahnya banyak pelakunya. Sampaikan tadi di mukadimah ya, karena ini jumlahnya jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya tidak dijamakkan. Cuma kenapa demikian, itu butuh penjelasan, nanti disampaikan di latihannya. Kemudian Hamid menjawab, la ma roja'u, tidak, roja'u, tidak, mereka tidak atau belum kembali. Di sini tidaknya diartikan dengan belum ya, karena lihat dari konteksnya bukan tidak kembali, tapi apa? Belum kembali. Walaupun nanti kita akan belajar ada ungkapan kata belum kalau kita ingin menggunakan kata belum tersebut dalam ungkapan bahasa Arab. Ada hurufnya sendiri. Nanti Anda pelajarannya lagi. Tapi terkadang bisa arti tidak diartikan dengan belum. Itu semua tergantung konteksnya. La ma roja'u, tidak, mereka tidak kembali. Tidak, mereka belum kembali. Roja'u fi'il fa'il ya. Fa'ilnya domir waw. Nih, domir waw kembali ke Zakaria, Hamzah dan Utsman. Kemudian Abbas berkata, ya Ustadzu, kharajatul labul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Wahai Ustadz, para pelajar baru kharaja, keluar, telah keluar. Wa zahabu ilal mudiri, dan mereka pergi ke kepala sekolah. Lihat di sini. Ustadz, kharajatul lab, kharaja fi'il, nggak butuh objek karena kharaja tidak butuh objek. Ya, kharaja keluar, tidak butuh objek, nggak ada maf'ul bihi-nya. Tulabu sebagai fa'il, jududu sebagai maf'ulun bihi. Kok nggak dijamakan Ustadz? Ya karena jumlah fi'liyah. Sebentar ya. Baik, saya kembali. Ya Ustadzu, kharajatul labul jududu wa dhahabu ilal mudir. Wahai Ustadz, para pelajar baru, ini tulab sebagai failnya ya, dari kata kharaja. Nggak dijamakkan karena jumlah fi'liyah. Saya sampaikan tadi di awal. Tulabul jududu naatnya. Objeknya mana Ustadz? Nggak butuh objek karena dia fi'il lazim. Para pelajar baru telah keluar. Wa zahabu, dan mereka pergi. Nah lihat di sini zahabanya fi'il. Mana fa'ilnya? Kalau fa'il wajib ada. Itu wajib ada. Mana fa'ilnya? Selalu kalau fi'il mana fa'ilnya? Cuma kalau ditanya mana maf'ul bihi-nya, objeknya, kalau itu nggak mesti ada karena tergantung fi'ilnya. Kalau fa'il pasti ada. Mana fa'ilnya? Kita bilang fa'ilnya domir wawu kembali ke tulab.
Nih, fa'ilnya. Kharajatul labul jududu wa zahabu ilal mudir. Ya, para pelajar baru telah keluar dan mereka pergi gitu ada merekanya ilal mudiri. Ini bukan objek ya, namanya muta'alliq, keterangan tempat. KT dalam bahasa kita, keterangan tempat. Subjek predikat keterangan tempat, nggak ada objeknya. Kemudian guru bertanya, afahim tadarsa ya Tolhah? Afahim tadarsa fi'il fa'il, fa'ilnya domir ta di sini. Adarsa mansub, niatnya fathah karena dia maf'ulun bihi. Apakah kamu telah paham? Ya, fahima artinya paham. Ya. Perhatikan bentuk-bentuk fi'ilnya ya umahat ya. Untuk kata tengahnya ini, huruf tengahnya itu ada yang kasroh, ya, ada yang fathah. Ini beda-beda. Roja'a, khoroja, dakhola, ini fahima, bukan fahama. Afaham tak, bukan fahim tak. Ini dihafal nih. Hafizo bukan hafazo, tapi hafizo. Ini wajib dihafal memang. Beda-beda untuk tengahnya. Afahim tadar saya Tolhata, apakah kamu telah paham pelajaran? Wahai Tolha, Tolha kemudian menjawab, na'am fahim tuhu jayyidan. Iya, aku telah memahaminya dengan baik. Ya, fahim tuhu. Tu'nya domir ana, sekarang objeknya diganti dengan domir karena objeknya sudah disebutkan sebelumnya. Ini boleh ya. Lihat ya. Nanti ketika belajar insya Allah objek dalam bentuk isim dhamir dan domir. Na'am fahim tuhu jayyidan. Iya, aku telah memahaminya dengan baik. Kemudian guru bertanya, akatabtal ajwibata ya Faisalu? Lihat kosakata baru lagi, kataba artinya menulis, taknya sebagai fa'ilnya. Apakah kamu telah menulis? Al-ajwibata mansub sebagai maf'ulun bihi, objeknya karena kataba butuh objek. Apakah kamu telah menulis jawaban-jawabannya wahai Faisal? Kemudian Faisal menjawab, la ma katabtuha. Tidak, aku tidak menulisnya. Haknya menjadi objek karena sudah disebutkan ajwibah sebelumnya diganti dengan domir. La ma katabtuha. Tidak, aku belum menulisnya. Ini bukan tidak ya, tapi belum. Karena kita belum belajar nih. Kalau karena kata belum itu pakainya fi'il mudhari. La ma katabtuha, tidak, aku tidak menulisnya. Maksudnya di sini tidak, aku belum menulisnya. Limaza, kenapa? Nah, kalau ada limaza maka jawabannya pakai li'anna. Li'annani ma fahimtul as'ilata. Faisal, li'annani karena saya, lihat ya. Karena saya, ini sebagai isim anna, karena li'anna butuh cari isimnya dan khobarnya. Li'annani karena saya ma fahimtu, ini isim inna nih. Ma fahimtu, ma kan huruf gak punya kedudukan. Fi'il fa'il, fi'ilnya fahima, tu'nya fa'il, al-as'ilata mansub sebagai maf'ulun bihi. Umahat bilang fi'il fa'il maf'ulun bihi adalah sebagai khobar anna dalam bentuk khobar jumlah fi'liyah. Li'annani ma fahimtul as'ilata. Kemudian gurunya bertanya, ahafilta suratal fajri ya Ibrahimu. Lihat fi'ilnya ya. Hafidho, bukan hafadho. Karena fi'ilnya itu memang huruf tengahnya ada yang fathah, ada yang kasroh. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Yang fa'ula nanti di pelajaran 10. Hafidta suratal fajri ya Ibrahim. Apakah kamu telah menghafal fi'il fa'il? Langsung aja ya. Ini mudah insyaallah paham ya. Hafidha fi'il. Tanya fa'il. Surata mansubun karena sebagai maf'ulun bihi, yang dihafal adalah surah. Surat apa? Surat Al-Fajri. Karena dua-duanya isim jadi terjadilah bentuk kaidah idhofah mudhof ilaih. Ahfita surat Al-Fajri ya Ibrahim. Apakah kamu telah paham surat Al-Fajr wahai Ibrahim? Kemudian Ibrahim menjawab, na'am hafidtuha. Iya, aku telah menghafalnya. Tu'nya saya hanya kembali ke surah sebagai objeknya. Wa hafidtu suratati ini aidan, dan aku telah menghafal fi'il fa'il suratati ini maf'ulun bihi mudhof ilaih, dan aku telah menghafal suratin aidan juga. Ini umahat ya. Terkait dengan makna dari percakapan yang kita baca dalam pelajaran kelima ini. Yang dalam pelajaran ini kita lihat ya tadi kita dijelaskan oleh penulis, contohnya ada fi'il muta'addi, butuh objek, objeknya ada yang zohir, ada yang objeknya dalam bentuk apa? Domir. Kemudian kita dapatkan ada bentuk jumlah fi'liyah dan ismiyah.
Nah, itu semuanya nanti akan dirinci oleh penulis ya dalam latihan di pelajaran ini, latihannya bismillah. Silakan sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Tafadholna, kalau tidak ada kita baca kembali, kemudian nanti insya Allah saya akan berikan kesempatan umat membaca dua orang tapi di pertemuan berikutnya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Setelah fi'il muta'addi dia harus mansub ya Ustadz. Pertanyaannya masih ngambang. Setelah fi'il muta'addi dia harus mansub ya Ustadz. Ya isim setelahnya maksudnya. Enggak. Seperti fataha itu kan isim fi'il muta'addi. Babal fasli kan idofah kan harusnya babul fasli ya Ustadz. Iya. Tapi karena dia setelah fi'il muta'addi dia jadi baba. Bukan begitu, Bu. Penjelasannya. Mana Ustadz? Bukan seperti itu. Baik, sebentar ya. Iya Ustadz. Maf'ul bih. Bukan seperti itu tadi penjelasannya Bu Ninik ya. Saya sampaikan bahwasannya kalau fi'ilnya adalah fi'il muta'addi, maka fi'il muta'addi itu butuh objek. Fi'il muta'addi itu apa? Butuh objek. Muta'addi butuh objek. Nah, objeknya itu namanya maf'ulun bihi. Nah, maf'ul bihi itulah yang tandanya mansub. Ya, jadi yang wajib mansub itu adalah objeknya maf'ulun bihi. Dan objek itu nggak selalu datang setelah fi'il muta'addinya. Nggak selalu datang setelah fi'il muta'addi. Ya, misalnya ibu bilang fataha. Fataha Muhammadun babal fasli. Dia setelah fi'il muta'addi nggak fathah kan? Nggak dalam keadaan mansub. Lihat Muhammadun. Datang setelah fi'il muta'addi kan? Iya. Kenapa nggak mansub? Bukan ulbi. Iya, itu jawabannya. Jadi yang wajib mansubnya itu adalah maf'ul bihnya, bukan yang setelah fi'il muta'addi, bukan. Fi'il muta'addi butuh objek. Objek namanya maf'ulun bihi, dan maf'ul bihi itulah yang dalam keadaan mansub. Ya, Begitu Ibu. ya paham itu. Dan maf'ul bihi itu bisa ditaruh di mana aja, nanti akan dijelaskan di latihannya insyaallah. Ya, paham ya Bu Ninik ya? Paham tuh, jazakumullahu khair Ustaz. Iya, silakan. Ada lagi yang bertanya yang lain? Ustadz bertanya, Silakan. untuk kalimat tanya, meskipun kita belum tahu seperti ini, Ustadz. Man fataha itu kan belum tahu pelakunya muzakkar atau muannas. Itu yang dipakai fataha ya Ustadz. Lalu fatahanya bukan kan, Bagus. atau Pertanyaan. bisa jadi Iya. fatahat gitu. Enggak, dia tetap pakai fataha di sini, Bu. Kalau kita merujuk kepada kata, jadi matikan dulu mic-nya Bu Cici. Baik. Kita menggunakan fataha kalau kita merujuk kepada lafaz dari kata man. Karena man ini secara lafaznya dia menunjukkan kepada muzakkar. Boleh Ibu bilang man fatahat. Ini lafaznya muzakkar man itu. Karena isim secara asalnya muzakkar. Kalau nggak ada tanda muannas muzakkar. Boleh gak Ustaz saya pakai man fatahat? Boleh saja man fatahat babal fasli. Kalau seandainya ummahat melihat pada maknanya. Karena orang yang saya maksud di sini kan maknanya ya. Karena ummahat sudah tahu kalau seandainya yang ingin dicari itu adalah muannas perempuannya. Jadi kata fatahat di sini melihat man dari sisi maknanya, bukan dari sisi lafaznya. Begitu Bu Cicik. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau kita melihat kepada lafaznya, maka man ini bisa buat laki-laki dan perempuan. Artinya Ibu bilang man fataha babal fasli, tiba-tiba jawabannya Fatimah fataha babal fasli misalnya. Tapi kalau seandainya Ibu ingin merujuk langsung kepada makna yang terkandung pada man ya, yang man orang yang dimaksud adalah perempuan gitu ya.
maka bisa man fatahat babal fasli. Ini rujuknya kepada maknanya, bukan kepada lafaznya. Begitu Bu Cici. Nah, Ustaz. Mungkin ini karena murid-muridnya muzakkar ya, Ustaz. Iya, ini karena murid-muridnya muzakkar juga. Kemudian juga nggak apa-apa Bu, kalau saya muridnya muannas perempuan gitu kan, ibu pakai man, Ya. walaupun udah tahu itunya perempuan, cuma ibu ingin kembalikan ke lafaz mannya, man fataha babal fasli begitu. Walaupun setelahnya apa? Perempuan, tidak apa-apa, boleh Bu. Muannas. Karena kita ingin bilang fataha ini pelakunya ya adalah man. Man itu isim muzakkar gitu. Muzakkar. Nah, Ustaz. Tapi kalau misalnya ibu gunakan fatahat, ya itu juga tidak mengapa. Tapi kalau fatahat berarti menunjukkan pelakunya hanya perempuan saja. Begitu Bu Cici. Nah, Ustaz, jazakumullahu khair. Oh yakin ya Bu Cici. Barakallahu fiik. Silakan Bu Eli. Yang kalimatnya Abbas Ustaz, Ya, silakan. khorojat tulabu sama wazahabu itu beda penulisannya, kenapa ya Ustaz? Yang satu khorojanya mufrad, yang satu wazahabu. Iya. Eh, Jawabannya nanti ada di latihannya. Saya sampaikan tadi khoroja di sini dia adalah jumlah fi'liyah Ibu ya. Jumlah fi'liyah, dia fi'il. Kemudian mana pelakunya? At-tullabu sebagai fa'ilnya. Para pelajar keluar. Para pelajar yang mana? Yang baru, ini naatnya. Fi'il fa'il naat. Para pelajar telah keluar. Wazahabu. Nah lihat, kalau kita pakai zahaba, nanti domirnya jadi dia. Dan dia pergi. Sedangkan di sini pelakunya adalah mereka. Jadi asalnya tuh begini. Wa zahabatul labul jududu ilal mudir. Kemudian kata tulabul jududu kita ganti dengan domir Bu Eli. Nah, ini menunjukkan domir ini kembali kepada tulabnya. Dan memang harus zahabu. Karena kita ingin jadikan fa'ilnya adalah dalam bentuk fa'il, dalam bentuk domir. Kalau ketemu domir jadi harus begitu ya Ustaz ya? Kalau apa Bu ketemu domir maksudnya? Iya, karena bertemu dengan dijadikan domir jadi wazahabu gitu. Iya, yang penting Bukan- yang penting syaratnya adalah pelakunya sudah disebutkan sebelumnya, maka bisa diganti dengan domir. Begitu Bu Eli. Oh iya, Iya. iya ya paham. Iya. Wah, Tapi ini kalau Ustaz. ibu tiba-tiba buat nggak ada domirnya, misalnya khoroju, nggak ada pelakunya, khoroju minal fasli. Mereka keluar dari kelas. Merekanya siapa? Kan nggak ada kan orangnya. Begitu Bu. Ya makanya Iya, kalau paham. sebutan sebelumnya at-tullabu khoroju minal fasli. Nah ini bisa. Karena pelakunya sudah disebutkan sebelumnya kan Ibu ya. At-tullabu khoroju Iya. minal fasli. Begitu Bu Eli. Untuk lebih jelasnya nanti disampaikan di latihan Bu Eli. Bismillah. Ini Ustaz, Ya. jazakallahu khairan. Wayaki ya Bu Eli. Ada lagi yang lain? Silakan. Oh tidak ada, kita baca sama-sama. Kemudian kita tutup ya pembahasan kita hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan praktek baca di rumah. Dan nanti kita masuk latihan-latihannya terkait dengan kaidah di pertemuan berikutnya ya di hari Kamis bismillah. Istami'na wa karinna jayidan. Dengarkan dan ikuti baik-baik. Man fataha babal fasli. Man fataha babal Man fataha babal fasli Ana fatahtuhu. ana fatahtuhu Wa man fatahan nawafida. wa man fataha Nawabila, Ana fatahtuha. ana fatahtuhu Man kasara hazal maktaba a anta kasartahu ya Hashimu. Man kasara hadzal ana kasartuhu ya Hasim. tahu ya haju La inni ma kasartuhu. ini maka kasartuhu Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkata. Araja'a Zakaria wa Hamzatu La ma raja'u. Ya Ustadu kharajatul labul jududu wa dhahabu ilal mudiri. iya,
Afahimta darsa ya Talhatu? Na'am fahimtuhu jayyidan. Akatabtal ajwibata ya Faisalu? La ma katabtuha. Limaza? Li'annani ma fahimtul as'ilata. Ahafidta suratal fajri ya Ibrahimu? Na'am hafidtuha wa hafidtu surata tini aydan. Ya, baik umat Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita hari ini baru muqaddimah ya, membaca percakapan dan juga maknanya. Insyaallah taala terkait dengan latihan dan juga nanti praktek baca ummahat dua orang akan dibahas bismillah di pertemuan berikutnya ya. Semoga Allah mudahkan di hari Kamis besok. Nah, di sini ya silakan ummahat kerjakan ya, tapi tidak usah dikumpulkan karena kita bahas bersama. Silakan sebagai bentuk murojaah. Ini soal 1 dan soal 2 terkait dengan percakapan. Dijawab dengan singkat. Adapun yang kedua, letakkan tanda benar kalau kalimatnya benar dan tanda salah kalau kalimatnya salah. Silakan dikerjakan ya, nanti dibahas sama-sama di pertemuan berikutnya bismillah taala. Ya. Ustadz Afwan. Silakan Bu Tadi Eli. yang terakhir itu Ustadz artinya apa ya Ustadz? Wa hafiztu suratatini aidan. Ya, siapa yang tahu Mas? Silakan Umat aja yang jawab. Dan saya juga sudah menghafal surat tin. Iya. Oh iya. Dan saya telah menghafal surat tin juga. Ya, Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Baik, demikian saja umat pelajaran hari ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan. Semoga umat semua istiqomah dan dimudahkan dalam belajar bahasa Arab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan menjadi satu sumber pahala bagi kita semua tentang kaidah yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi umat semua. Saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa timamikunna. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan katsiran.